Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi tentang keimanan kepada takdir. Salah satu hal terpenting di dalam keimanan atau rukun iman adalah percaya pada bahwa Allah telah menentukan garis realitas atau garis hidup lah begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bahwa Allah telah menentukan? Apakah Allah secara detail menentukan segala sesuatu? Misalnya kalau tindakan kita ketika saya bicara seperti ini, apakah Allah juga menentukan apa yang akan saya bicarakan, waktunya dan seterusnya? Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk memberikan satu wawasan rasional tentang takdir itu. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kita akan bicara terlebih dahulu apa itu takdir ya. Jadi takdir itu kalau diartikan maka dia berarti ketentuan atau ukuran ya. Nah, kita akan masuk ke dua wilayah sekaligus sebenarnya, yaitu wilayah ketuhanan, keilahian, dan wilayah manusia. Percampuran atau ketidaktepatan kita menempatkan pembicaraan kita dalam takdir, tentang takdir, dengan merancukan dua wilayah itu akan membuat kita menjadi menjadi kesulitan untuk memahami takdir ya. Oleh karena itu kita akan mulai dari wilayah ketuhanan. Pada wilayah ketuhanan sebenarnya kita tidak tahu secara persis, secara pasti apa yang sungguhnya berlaku ya. Apa yang sungguhnya Tuhan tentukan juga, yang Allah tentukan juga. Oleh karena itu pada wilayah itu kita hanya bisa mereverse pada apa yang telah diungkapkan, telah disampaikan oleh Allah sendiri di dalam ayat suci Al-Quran misalnya, atau oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Nah, wilayah ini adalah wilayah absolut ya, wilayah di mana Tuhan Allah itu memiliki kekuasaan mutlak, mulai dari kekuasaan dalam hal kehendak, dalam hal menciptakan, dalam hal pengetahuan juga, dalam hal kehendak, dalam konteks ketuhanan ini kita cuma bisa memahami bahwa tidak ada satupun peristiwa, tidak ada satupun kejadian, momen yang ada di semesta raya ini yang tidak atas kehendak dan izin yang ilahi. Tapi ini pada wilayah ketuhanan ya. Secara formal seperti itu, tetapi apanya kita nggak pernah tahu. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian juga Tuhan berkehendak untuk menciptakan cara mutlak ya. Jadi oleh karena itulah maka dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang menarik untuk kata penciptaan itu, yaitu Al-Quran menggunakan kata kholaqa dengan ja'ala. Kalau kholaqa maka istilah itu kalau digunakan di dalam Al-Quran itu merujuk pada karsa ilahi secara mutlak, tidak ada campur tangan yang lain termasuk manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim misalnya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu ya dengan bentuk yang terbaik. Nah, tapi ada juga ja'ala ya. Ja'ala itu dimana manusia memiliki misalnya manusia itu memiliki keterlibatan di sana, misalnya waja'alna naumakum subata. Jadi
Allah menciptakan tidur kalian itu sebagai subata, sebagai istirahat. Tapi masalahnya tidak semua tidur kita ya, itu kemudian menjadi bermakna atau dihayati, dialami sebagai satu istirahat. Bahkan tidur kita tidak berkualitas dan seterusnya. Oleh karena itu Allah menciptakan tidur sebagai istirahat itu ada keterlibatan manusia gitu. Ada usaha manusia ketika seorang sebelum tidur telah selesai dengan segala urusannya, membuat dirinya lebih tenang ketika tidur, maka tidurnya bisa menjadi istirahat. Tapi kalau sebelum tidur masih ada stres, masih ada yang dipikirkan, misalnya pekerjaan dan seterusnya, maka tidur tersebut tidak menjadi istirahat. Nah, ini makna bahwa Allah menciptakan sesuatu, tetapi di situ ada keterlibatan manusia. Nah, itu kalau ja'ala. Rekan-rekan sekalian, kemudian juga ketentuan Allah itu atau kemutlakan Allah itu ada dalam pengetahuan. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam pengetahuan yang ilahi, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya ada dalam pengetahuan yang ilahi. Tetapi detailnya seperti apa, kita juga tidak pernah tahu. Oleh karena itu, wilayah yang keilahian atau wilayah ketuhanan ini adalah wilayah yang kita yakini begitu demikian, tetapi kita tidak perlu mencari detail-detailnya, karena detail-detailnya memang kita tidak punya informasi gitu ya. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa sok tahu tentang hal itu. Nah, baik, rekan-rekan sekalian, itu wilayah ketuhanan. Nah, takdir pada wilayah manusia, takdir secara praktis, ketentuan Allah gitu ya. Apa yang disebut sebagai takdir itu? Yang pertama, takdir itu secara sederhana, kalau kita pada wilayah manusia, maka itu bisa disebutkan misalnya satu, masa lalu. Masa lalu itu sudah pasti takdir ya. Jadi kita mengukur takdir dari sesuatu yang memang betul-betul kita ketahui gitu. Kalau kita pada wilayah manusia, jadi misalnya saya berbicara 5 menit yang lalu itu tidak bisa diubah ya. Karena apa? Karena ya sudah lewat gitu, dan tidak bisa tidak bisa diubah begitu ya. Saya yang terlahir begitu ya pada tahun sekian itu tidak bisa diubah, itu semuanya adalah takdir. Jadi apa yang sudah lewat itu adalah takdir, masa lalu itu adalah takdir. Itu satu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tindakan-tindakan kita? Apakah misalnya ketika saya menggerakkan tangan saya seperti ini, yang menggerakkan tangan saya ini apakah itu Allah, apakah saya subhi gitu ya? Kalau kita mengatakan bahwa tindakan saya ini adalah pure, itu ada intervensi yang ilahi secara mutlak, artinya produk ilahi, produk Allah, maka kita itu seperti wayang ya. Dan Allah adalah dalangnya. Apakah seperti itu? Ini agak dilematis. Kenapa dilematis? Karena kembali ya. Jadi kalau kita merujuk pada tadi itu tindakan saya ini. Nah, tindakan saya ini apakah itu tindakan murni yang ilahi? Kalau murni yang ilahi, maka kita akan ya sekedar jadi wayang saja. Ya, tidak ada pilihan bebas di dalamnya. Gitu. Nah, kehendaknya kehendak mutlak. Nah, problemnya adalah
Oke, kalau itu tindakan baik, kita bisa mengatakan bahwa oke, Allah telah menakdirkan saya untuk berbuat baik. Tapi bagaimana kalau itu dilakukan oleh penjahat, oleh orang-orang yang melanggar moral? Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa Allah itu menakdirkan, telah menentukan tindakan tersebut? Itu bisa menjadi alibi bagi kriminal ya untuk melakukan tindakan-tindakan dan kemudian mengatasnamakan bahwa itu adalah takdir Allah. Nah, ini kalau dalam tradisi teologi Islam atau ilmu kalam disebut sebagai ada dalam aliran atau kelompok Jabari ya. Lalu kemudian kalau saya mengatakan bahwa ini adalah pure ya, yang pure tindakan saya gitu, tindakan manusia, problemnya adalah lalu di mana arti kekuasaan Allah gitu ya, bahwa Allah itu menentukan tindakan kita. Nah, ini dua kutub yang perlu kita coba sintesiskan ya, kita coba kompromikan. Aliran Asy'ari, kalau yang tadi Qadariyah ya, Asy'ariyah itu mencoba untuk mengkompromikan dengan menyebut adanya kasab ya, usaha, upaya kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi nanti mungkin yang sangat terkenal sekali ya, kita bisa saja berusaha tapi Allah yang menentukan. Nah, itu doktrin Asy'ariyah gitu ya. Tetapi pada dasarnya doktrin tersebut itu jatuh pada Jabariyah kan sebenarnya ya. Jabariyah. Oleh karena itulah kita perlu membuat satu kerangka berpikir yang mungkin lebih masuk akal, lebih bisa diterima ya, menghindari ekstremitas Jabariyah yang dimana Allah menentukan segala sesuatu sehingga tidak ada ruang kebebasan dan pilihan manusia sama sekali dalam tindakannya, dengan yang menghindari kebebasan mutlak ya manusia sehingga tidak ada yang ilahi di dalamnya. Nah, jadi kita perlu menganalisis ya tindakan manusia itu terdiri dari minimal 3 hal. Yang pertama dari sisi daya ya. Jadi kita itu punya potensi untuk melakukan sesuatu. Ketika saya menggerakkan tangan ini, sesungguhnya sebelum tangan ini digerakkan itu ada daya atau kemampuan ya, power yang memang saya miliki secara potensial gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya menggerakkan tangan ini, itu sebelumnya ada apa? Ada kehendak. Jadi kehendak saya gitu ya. Kehendak saya untuk menggerakkan, maka tangan ini bergerak. Lalu kemudian aktualitas dari tindakan tersebut. Jadi ada 3 hal ini. Nah, kita perlu pilah-pilah mana wilayah Tuhan, mana wilayah kita gitu ya, yang nanti kita akan lihat proporsinya gitu ya. Nah, daya ya, dari sisi daya sebenarnya ini daya kita ya, kita akan mengatakan saya punya kekuatan untuk mengangkat ini, tetapi apakah daya kita itu betul-betul berasal dari diri kita murni ataukah itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, maka dalam konteks ini daya itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi potensi yang ada pada diri kita itu sudah diberikan oleh yang ilahi sebagai satu anugerah untuk bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kepala seperti ini, bisa bicara juga, gitu, bisa berkedip dan seterusnya. Itu semua telah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh Tuhan pada manusia secara potensial. Nah, kemudian potensi ini bukan hanya potensi untuk mengangkat, tapi juga potensi untuk tidak mengangkat. Nah, berarti kan ada pilihan ya. Berarti ada pilihan. Nah, pilihan itu ya ditentukan oleh siapa? Apakah oleh Tuhan? Apakah oleh kita? Oleh kita. Disitulah wilayah insaninya, wilayah manusianya. Gitu. Nah, baru kemudian itu menjadi aktualitas. Nah, ini salah satu kerangka pemikiran yang mungkin ya bisa kita
jadikan sebagai salah satu alternatif pemikiran untuk membicarakan perbuatan manusia, tindakan-tindakan kita dalam konteks takdir. Selanjutnya ada beberapa item-item takdir gitu ya, ketika kita bicara tentang ketentuan Allah. Apa saja sih yang sudah ditentukan oleh Allah? Kita mengatakan jodoh, mati, rizki dan seterusnya itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Kita akan analisis satu saja ya, tentang kematian atau ajal ya, katakanlah begitu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ajal itu adalah sesuatu yang memang akan datang pada kita. Dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak dapat dimundurkan atau dimajukan. Artinya ada ajal yang dia sudah pasti menghampiri kita ya. Seperti halnya juga kematian. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya selalu mengatakan bahwa tentang kematian ini maknanya ya, maknanya itu adalah bahwa setiap jiwa itu merasakan ya, zauq ya, dha'iqah, merasakan kematian. Oleh karena itu manusia sebenarnya tidak mati ya, jiwa kita tidak mati, tetapi kita merasakan mati ya. Jadi kalau misalnya kita makan terus ada cabai gitu ya, nah kita makan cabai itu lalu kemudian kepedesan, nah itu namanya zauq ya, zaiqah. Mungkin kita kepedesannya 10 sampai 15 menit, setelah itu kan selesai. Begitu juga kematian ya. Kematian itu sesuatu yang menyakitkan dan dirasakan oleh jiwa, tetapi dia hanya rasa saja, nanti akan lewat dan kita akan lanjut ya hidup kita. Dan ini menunjukkan bahwa kematian itu bukan lawan dari kehidupan. Ketika sekali hidup maka kita akan hidup selamanya, gitu ya. Kita akan terus hidup bukan hanya dengan badan ini, gitu ya, tapi juga nanti pasca kematian tubuh, ya, kematian badan ini. Oleh karena itu kematian itu bukan lawan dari kehidupan, tetapi lawan dari kelahiran. Setiap yang lahir maka dia akan mati, merasakan kematian. Setiap yang merasakan kelahiran dia merasakan kematian. Rekan-rekan sekalian, tentang ajal ya. Apakah ajal kita itu, kematian kita itu, waktunya telah ditentukan oleh Allah? Apakah penyebabnya ditentukan oleh Allah juga? Gitu ya. Nah, bila waktunya telah ditentukan oleh Allah, ini agak problematik. Kenapa? Kalau saya misalnya diberikan waktu, umur saya misalnya 50 tahun, ya. Kemudian saya berbuat jahat, saya belum bertobat, lalu kemudian saya meninggal, lalu kemudian katakanlah dimasukkan ke neraka, maka saya bisa protes, gitu ya. Kalau waktu itu ditentukan, kalau waktunya ditentukan, kenapa? Karena ya kenapa Tuhan tidak memberikan ya waktu lebih, misalnya 2 tahun, 3 tahun lah, gitu ya, untuk bertobat, gitu ya. Sehingga kesalahan-kesalahan saya itu bisa ditebus. Jadi ada problem itu, ada problem rasa keadilan gitu ya. Jadi kita bisa protes kalau umur kita itu sudah ditentukan ajalnya ya, waktunya pas gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengartikan tadi itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kita perlu kita perlu tadi itu juga ya, mencari kerangka pikir alternatif ya, untuk menjelaskan secara masuk akal ya konsep kematian, ajal dalam konteks takdir itu. Nah, saya membayangkan begini, saya mengilustrasikan ini untuk memudahkan kita bicara, untuk memudahkan kita mengerti ya. Kita mungkin pernah beli bohlam ya, bohlam lampu gitu ya. Nah, kalau kita beli bohlam, maka kita akan dapat tuh di kemasannya itu misalnya bohlam ini akan mati secara otomatis kalau digunakan selama 5.000 jam gitu ya. 5.000 dinyalain dan seterusnya.
Itu yang disebut sebagai ajal. Ajal. Jadi produknya ada ajalnya sama gitu ya. Semua bohlam yang diproduk oleh pabrik itu sama semuanya gitu. Jadi expirednya itu 5.000 jam. Tapi dalam perjalanan ada yang misalnya bohlamnya baru dipasang, lalu kemudian ada anak kecil gitu ya main bola, lalu kemudian kena bohlam tersebut dan kemudian pecah. Ada yang seperti itu. Ada yang ya dimain-mainin gitu ya. Baru beberapa jam gitu dinyalain, misalnya baru 1.000 jam ya mati gitu, putus ya. Karena apa? Karena sering dimain-mainin tak ya, on off gitu misalnya. Tapi ada yang memang terus sampai 5.000 jam gitu. Nah, dari ilustrasi itu saya ingin mengatakan begini, bahwa ya kita itu manusia itu memang sudah ditentukan waktu ajalnya, tanggal waktu expirednya, periode expirednya itu sudah ditentukan gitu. Tetapi ajalnya, ajal menjemput itu tergantung pada kita gitu ya, pola makan, pola hidup gitu ya. Ada orang yang ketika masih bayi lalu kemudian meninggal gitu ya, itu pasti ada penyebab biologis gitu ya yang membuat si bayi itu meninggal. Ada yang meninggalnya tertabrak kereta misalnya gitu ya, di umur yang sudah 30 tahun gitu ya, dan bermacam-macam juga. Ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit gula, ada yang sakit jantung dan seterusnya. Itu tergantung kita gitu ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan ya tubuh kita ini, memelihara tubuh kita ini. Tapi berapa Pak ininya ajal manusia? Mungkin kita bisa ukur ya, misalnya manusia modern ya. Manusia modern ini kalau kita lihat dari informasi berita itu, manusia modern ini sekitar umurnya 150-an ya, belum 150, belum ada yang sampai 100, katakanlah maksimal itu 200. Oleh karena itu kita bisa memprediksi bahwa ajalnya manusia itu ya expirednya manusia itu adalah 200 tahun, tidak bisa lebih dari itu untuk manusia modern ya. Karena ya manusia modern ini pola dan pola makan dan pola hidupnya yang buruk, sehingga kemudian angka harapan hidupnya juga rendah ya. Rata-rata di Indonesia misalnya 60-70 itu sudah lewat gitu. Nah, berbeda dengan manusia di era-era awal ya, 350.000 tahun yang lalu, mungkin bisa ratusan ya orang manusia itu bisa hidup. Karena apa? Karena sehat mereka. Nah, itu kira-kira kerangka yang bisa kita coba cari alternatif untuk menjelaskan secara rasional ya, bahwa Allah itu telah menentukan kematian dan ajal ya secara lebih masuk akal. Baik, demikian penjelasan tentang takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.